semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini itu terkait tentang sistem pernafasan. Nah, adapun sebab di sistem pernafasan yang akan saya jelaskan itu tentang perbedaan antara bernapas dan respirasi, yang ini. Terus, organ-organ sistem pernapasan atau yang berperan dalam sistem pernapasan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang pertama itu tentang perbedaan bernapas dan respirasi ya, bisa dilihat di sini. Nah, jadi saya tulis ya di sini yang pertama itu perbedaan antara bernapas dan respirasi. Nah, kalau misalkan kita belajar tentang sistem pernapasan, istilah bernapas dan respirasi ini akan sering kita dengar. Nah, jadi antara bernapas dan respirasi itu sebenarnya ada perbedaan, tapi mereka itu saling berkaitan. Nah, kalau misalkan dilihat perbedaannya itu apa sih sebenarnya? Yang pertama itu kita lihat dulu tujuannya apa. Nah, kalau bernapas itu tujuannya adalah untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, atau prosesnya itu secara mekanik. Kalau misalnya yang ini, tujuannya itu kan adalah memerlukan oksigen untuk memecah zat makanan yang kompleks menjadi energi. Nah, makanya disebut proses secara kimiawi. Nah, bernapas ini kan dilakukan secara sadar. Coba aja. Nah, kan, bernapas sadar. Kalau respirasi itu, dia itu tak sadar. Kita nggak sadar kan kapan si oksigen ini memecah zat makanan yang ada di tubuh kita nggak sadar kan, nggak tahu, makanya disebut pernapasan tidak sadar. Nah, ini prosesnya terjadi di mana? Proses lokasinya. Ini tuh terjadinya di paru-paru. Nah, setelah oksigen masuk ke paru-paru, dia kan akan berdifusi tuh ke sel, ke kapiler-kapiler darah. Nah, masuk ke mitokondria. Nah, ini lokasinya di mitokondria. Nah, sebenarnya dari mana sih oksigen yang kita gunakan untuk bernapas atau respirasi? Apakah udara yang ada di sekitar kita itu isinya oksigennya banyak? Terus sebenarnya komposisinya apa aja sih udara yang ada di sekitar kita ini? Sebenarnya komposisi udara yang ada di sekitar kita itu banyaknya itu 78% itu nitrogen. Nah, ini 78% itu nitrogen, 20%-nya oksigen, dan 2%-nya itu zat lain. Nah, oksigen inilah yang diperlukan dalam sistem respirasi atau sistem pernapasan. Dari mana sih sebenarnya oksigen ini kita peroleh? Oke, ini saya hapus ya, misalkan begini. Saya hapus. Dari mana sih sebenarnya oksigen yang tadi kita bicarakan untuk sistem bernapas dan respirasi? Jadi, nih, misalkan saya gambar pohon dulu ya di sini. Dari mana sih oksigen itu berasal? Nah, jadi oksigen itu asalnya dari tanaman atau dari makhluk hidup yang punya klorofil dan melakukan fotosintesis. Karena pada saat fotosintesis, hasil samping atau yang tidak diperlukan oleh tanaman itu berupa oksigen, tidak akan dilepas ke lingkungan. Nah, oksigen ini yang diambil oleh manusia untuk proses respirasi atau yang dibutuhkan di sistem pernapasan, oksigen ini. Nah, tanaman dari mana sih asal karbon dioksidanya? Nah, salah satunya itu dari manusia. Nah, manusia itu kan hasil sampingnya berupa CO2 ya, yang tidak dibutuhkannya. Nah, akan ditangkap oleh tumbuhan ini untuk melakukan proses fotosintesis kayak gitu. Nah, gitu ya, saya hapus. Kita masuk ke materi yang berikutnya.
Materi yang berikutnya itu terkait tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Saya hapus ini. Hapus. Nah, jadi sebenarnya organ-organ apa aja sih yang berperan dalam proses sistem pernapasan ya? Jadi saya gambar dulu ya. Di sini saya akan bikin gambar kayak gini misalnya. Sederhananya. Terus kayak gini. Nah, terus saya bakal kasih clue, misalkan yang ini A, I, B. Nah, terus yang berikutnya ini akan saya kasih clue huruf C ya. Terus di sini D. Terus yang di sini E. Di sini F. Di sini G misalkan. Di sini H. Nah, untuk yang pertama itu yang A dulu ya. Yang A. Nah, jadi yang A ini hidung. Nah, jadi organ sistem pernapasan itu terdiri dari yang pertama itu hidung. Nah, sebenarnya ketika kita bernapas bisa aja melalui mulut, tapi lebih dianjurkan bernapas menggunakan hidung. Kenapa? Karena di hidung itu terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Menyaring kotoran atau debu atau partikel-partikel yang terbawa oleh udara dari lingkungan ke dalam tubuh, maka akan disaring oleh hidung ini. Nah, rambut-rambut yang ada di hidung ini. Terus, di hidung juga terdapat mukus atau lendir. Fungsinya itu adalah untuk tadi mengikat kotoran yang udah disaring dari rambut hidung, yang kemudian akan dikeluarkan oleh rambut hidung ke lingkungan. Responnya bisa bersih misalnya, atau respon sistem pernafasan secara alami lainnya. Selain itu, mukus juga fungsinya adalah untuk mengatur kelembaban udara. Nah, selain ada mukus, ada juga konka. Nah, konka ini punya banyak kapiler darah, sehingga ketika ada udara masuk dari lingkungan ke hidung, maka suhunya itu akan disesuaikan dengan suhu tubuh, kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu, yang B itu, kita kenal dengan faring. Nah, setelah lewat hidung, udara itu akan melewati faring. Nah, faring ini sebenarnya adalah percabangan antara saluran pernafasan dan saluran makanan. Nah, saluran pernafasan itu kita kenal dengan tenggorokan, dan saluran makanan itu kita kenal dengan kerongkongan gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita makan itu tidak dianjurkan untuk sambil berbicara, karena itu tadi salurannya itu saling berdekatan. Yang mungkin kalau misalkan kita berbicara, ada kemungkinan makanan yang kita makan itu malah masuk ke saluran pernafasan dan mengakibatkan responnya itu tersedak kayak gitu. Nah, agar si saluran makanan dan saluran pernafasan itu tidak bukanya barengan atau tutupnya barengan, ada salah satu bagian yang di sistem pernafasan itu yang kita kenal dengan namanya yang ini epiglottis. Nah, epiglottis ini letaknya itu di bawah lidah dan di atas laring. Nah, jadi kerjanya itu gimana sih? Nah, jadi ketika makanan yang kita makan masuk, terus si laring ini akan mendorong epiglottis untuk menutup glotis atau bukaan tenggorokan, sehingga menyebabkan makanan yang tadi kita makan itu melewati epiglottis terus masuk ke lambung. Nah, setelah makanan masuk ke lambung, laring itu akan membuka dan udara akan masuk ke laring kayak gitu. Nah, yang D itu tadi kita kenal dengan namanya laring. Nah, misalkan kalian bingung nih ketika mau mengurutkan sistem pernafasan dari yang awal dulu sampai yang akhir, misalkan faring dulu atau laring dulu. Nah, lihat aja cluenya itu F itu lebih duluan dari L. Berarti faring dulu baru laring kayak gitu. Nah, kita masuk lagi ke materi. Nah, laring ini
Di laring ini ada jakun, jadi jakun itu kayak tonjolan itu yang kalau misalkan di laki-laki itu lebih menonjolkan ya dari perempuan. Selain itu juga terdapat pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, jadi mekanismenya itu ketika udara yang masuk, misalkan udara masuk terus melewati kotak suara. Nah, otot-otot di kotak suara itu akan berkontraksi menyebabkan si pita suara itu meregang sehingga terjadi vibrasi. Nah, suara yang keluar dari dalam keluar itu sangat cepat melalui pita suara tadi. Vibrasi atau bergetar sehingga menghasilkan suara. Nah, lanjut ke yang E. Yang E itu trakea. Nah, trakea ini atau yang kita sebut sebagai batang tenggorokan ini, di dinding trakeanya itu tersusun dari cincin tulang rawan yang berbentuk cincin atau yang kita kenal dengan istilah kartilago. Nah, fungsinya buat apa? Agar si trakea ini menjadi kokoh. Nah, di trakea juga terdapat silia dan mukus atau lendir sampai ke bronkus ini tuh fungsinya itu sama seperti yang ada di hidung, yaitu ketika udara yang masuk dari hidung tapi tidak disaring secara maksimal kotorannya terus masuk ke trakea, maka trakea akan menyaring lagi kotoran atau benda-benda asing atau partikel-partikel kecil lainnya yang ikut terbawa. Kemudian silia ini akan melakukan gerakan mengombak bersama dengan mukus. Nah, menyebabkan si mukus ini akan naik ke faring, masuk ke mulut dan nanti dikeluarkan di mulut. Nah, istilah itu sering disebut sebagai eskalator mukus kalau nggak salah ya, eskalator mukus. Terus masuk lagi ke yang F. F itu tadi bronkus ya. Bronkus itu cabang dari trakea. Nih, cabangnya itu yang satu ke paru-paru kanan dan yang satu ke paru-paru kiri. Terus setelah bronkus ada yang kita kenal dengan bronkiolus. Nah, bronkus itu bercabang-cabang lagi yang kita kenal dengan istilahnya atau namanya itu bronkiolus. Nah, bronkiolus di ujung-ujungnya itu terdapat gelembung-gelembung kecil yang kita sebut dengan namanya alveolus. Kalau alveolusnya banyak disebut sebagai alveoli. Gitu ya. Kalau satu misalkan itu namanya alveolus, kalau banyak namanya alveoli gitu. Nah, apa sih fungsinya alveolus? Nah, itu tadi fungsi utamanya adalah untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di sini. Jadi berdifusi ke dalam alveolus oksigennya itu terus masuk ke kapiler darah. Nah, masuk ke kapiler darah, nah CO2 yang tadi ada di kapiler darah berdifusi melalui alveolus terus akan dikeluarkan di rongga hidung kayak gitu. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan terkait tentang sistem pernafasan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.